Maduro terlalu banyak bicara dan Trump mengungkap skandal sosialis. Polisi memasuki markas PSOE di Madrid dan memicu krisis yang mengguncang inti pemerintahan sosialis Pedro Sanchez. Sementara Nicolas Maduro yang berada dalam tahanan Amerika menjadi sosok yang paling mengganggu pihak kiri Eropa. Pada hari Kamis 28 Mei 2026, kasus ini semakin menguat karena bukan hanya sekedar skandal lokal di Spanyol. Penyelidikan ini melibatkan dokumen-dokumen partai penguasa, mantan sekutu Sanchez, anggota keluarga yang sedang diselidiki, dan sebuah koneksi politik yang terkait dengan Venezuela. Trump muncul dalam situasi ini karena pemerintah Amerika yang menggulingkan Maduro dari kekuasaan dan menyerahkan kepada Washington seorang pria yang mengetahui seluk-beluk balas budi, kontak, dan jalur pengaruh. Apa yang diketahui Maduro? Mengapa Sanchez menjadi target? Bagaimana Trump bisa mengubah kejatuhan ini menjadi sebuah pertempuran, bom skandal bagi sosialisme Eropa? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Aksi tersebut terjadi di markas nasional PSOE di Jalan Veras, Madrid, atas perintah pengadilan Spanyol. Petugas mencari dokumen dan arsip elektronik dalam penyelidikan tentang dugaan upaya untuk campur tangan dalam proses yang terkait dengan partai dan lingkungan pemerintahan. Penyelidikan ini menargetkan nama-nama dalam struktur sosialis dan berkaitan dengan dugaan seperti suap, pelanggaran, penghasutan untuk memberikan kesaksian palsu, serta organisasi kriminal. Sanchez berusaha menunjukkan situasi tetap normal, mengatakan bahwa partai bekerja sama dengan pihak berwenang dan membantah adanya pemilihan umum lebih awal. Gambar polisi di dalam markas sosialis sudah menunjukkan besarnya kerusakan. Nama Pedro Sanchez menjadi semakin rentan karena krisis ini tidak muncul secara terpisah. Istrinya, Begoña Gomis, sedang menghadapi penyelidikan atas dugaan korupsi, perdagangan pengaruh, dan penyalahgunaan dana publik. Saudaranya, David de Sanchez, juga akan diadili atas dugaan yang terkait dengan jabatan publik di Extremadura. Mantan sekutu pemerintah seperti José Luis Abalos dan Santos Cerda juga muncul dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kontrak, komisi, dan dana publik. Oposisi Spanyol menuntut pengunduran diri Perdana Menteri karena tekanan sudah keluar dari pinggiran dan mencapai inti politik yang menopang pemerintahan. Bagian yang paling sensitif berasal dari José Luis Rodríguez Zapatero, mantan Perdana Menteri Sosialis Spanyol. Dia mulai diselidiki oleh Pengadilan Nasional atas dugaan perdagangan pengaruh dalam penyelamatan maskapai penerbangan Plus Ultra yang menerima 53 juta euro selama pandemi. Perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan pengusaha Venezuela dan hal ini menempatkan Caracas di tengah krisis Madrid. Zapatero membantah adanya pelanggaran dan menyatakan bahwa dia bertindak sesuai hukum. Namun pertanyaan politik tetap menggantung. Mengapa sebuah perusahaan yang memiliki hubungan dengan Venezuela menerima begitu banyak dana publik? Maduro terlibat dalam cerita ini karena Venezuela selalu diperlakukan oleh kelompok kiri Eropa sebagai sekutu politik melawan Washington. Sekarang, mantan kepala rezim Venezuela berada di tangan Amerika Serikat. Setelah penangkapan pada bulan Januari, sistem peradilan Amerika mulai memiliki akses kepada tokoh yang memahami seluk-beluk internal Chavismo, para perantaranya, dan para penipunya. Negara sebesar ini tidak akan runtuh sendirian. Dia membawa berkas, nama-nama, kenangan, dan ketakutan. Trump mengubah perhitungan karena dia mengubah Maduro menjadi sumber tekanan terhadap jaringan asing manapun yang pernah bernegosiasi, melindungi atau menerima pengaruh dari rezim tersebut. Jika Washington mencocokkan dokumen Venezuela dengan kontrak, penyelamatan, pelobi, dan kontak politik di Eropa, pihak kiri Spanyol bisa menghadapi krisis besar. Daripada sekadar kasus korupsi dalam negeri. Sebelumnya, Maduro menantang Amerika Serikat dari Caracas. Sekarang dia bergantung pada sistem peradilan Amerika. Dan detail ini menghantui siapapun yang pernah terhubung dengan Chavismo. Kaitan antara Maduro, Plus Ultra, dan sosialisme Spanyol sangat eksplosif karena menggabungkan tiga elemen yang mudah dipahami oleh pemilih: uang publik, pengaruh politik, dan Venezuela. Pemerintahan Sanchez sudah menghadapi penurunan citra karena kontrak-kontrak selama pandemi, kecurigaan terhadap anggota keluarga, dan nama-nama besar dari PSOE. Ketika jalur Venezuela muncul di samping Zapatero, kasus ini keluar dari ranah teknis dan menjadi luka politik.
Pertanyaannya bukan hanya apakah ada kejahatan. Pertanyaannya adalah siapa yang membuka pintu, siapa yang meminta bantuan, siapa yang menyetujui dana itu, dan siapa yang mendapat keuntungan dari perlindungan itu. Masuknya polisi ke markas PSOE memperlihatkan rapuhnya narasi sosialis. Selama bertahun-tahun, kelompok kiri Eropa mencoba menjual diri sebagai penjaga moral demokrasi. Dan mereka memperlakukan kaum konservatif sebagai ancaman. Sekarang, partai yang berkuasa di Spanyol harus memberikan penjelasan dokumen-dokumen yang disita oleh aparat, sekutu-sekutu yang sedang diselidiki, dan mantan Perdana Menteri yang terkait dengan bailout yang dicurigai. Sementara itu, Trump memiliki keunggulan yang tidak bisa dikendalikan oleh kelompok kiri Eropa. Maduro berada di luar jangkauan Caracas. Setiap informasi yang berguna tentang uang, sekutu, perantara, atau pengaruh Venezuela dapat menjadi alat tekanan diplomatik dan hukum. Bahkan tanpa pengakuan publik, kemungkinan Maduro berbicara terlalu banyak saja sudah membuat takut siapapun yang pernah memiliki hubungan politik atau ekonomi dengan rezim tersebut. Dari situlah muncul kepanikan. Jatuhnya Maduro tidak berakhir di Venezuela. Hal itu bisa membuka jalan di dalam Eropa. Krisis ini juga menunjukkan gerakan lain dari Uni Eropa, pengendalian narasi digital. Undang-undang layanan digital diperkenalkan sebagai upaya melawan disinformasi. Namun, kaum konservatif melihatnya sebagai pintu untuk menekan platform dan mengurangi jangkauan suara-suara independen. Di Jerman, para regulator membahas cara untuk memberikan lebih banyak sorotan kepada media yang dianggap terpercaya di jejaring sosial. Pertanyaan yang mengganggu adalah, siapa yang memilih media-media tersebut? Ketika pemerintah dan regulator yang memutuskan siapa yang layak mendapatkan jangkauan, maka perdebatan publik mulai diatur. Di Belgia, kasus Dries van Langenhoven semakin memperkuat peringatan ini di kalangan sayap kanan Eropa. Dia dihukum karena ujaran kebencian setelah pernyataannya tentang migrasi massal dan masalah sosial. Poin yang memicu reaksi adalah anggapan bahwa data dan statistik, bahkan ketika diterima sebagai dasar pernyataan, bisa dianggap sebagai kejahatan, tergantung pada cara penyampaiannya. Bagi kaum konservatif, peristiwa ini menunjukkan bahwa sebagian Eropa tidak hanya ingin menghukum kebohongan, mereka juga ingin mengontrol bagaimana fakta-fakta tertentu sampai ke publik. Jika Washington mengungkapkan data baru dari penangkapan Maduro, skandal ini akan membuat Madrid semakin terisolasi dan menempatkan sosialisme Eropa di hadapan pertanyaan yang telah mereka coba hindari selama bertahun-tahun. Seja humana hubungan mereka dengan Chavismo. Perkembangan langsungnya ada di tangan otoritas peradilan Spanyol dan para penyelidik Amerika. Washington akan memutuskan apa yang bisa atau tidak bisa dipublikasikan tentang Maduro, hubungan luar negerinya, dan jalur keuangan rezim Venezuela. Bagi Trump, setiap bukti baru melawan Maduro juga berdampak pada sekutu-sekutu politik yang telah membantu melindungi citranya di luar negeri. Bagi Sanchez, setiap halaman baru dari kasus ini membuat pemerintah semakin dekat pada pilihan yang sulit, bertahan di bawah kecurigaan atau menghadapi pemilu sebelum skandal ini semakin membesar. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.